Halo, selamat siang. Pada kesempatan siang hari ini, kita mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang telah mengingatkan kita untuk siang hari ini. Sebelumnya, mari kita dapat panjatkan puji syukur kepada Allah kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah memelihara dan mengasihi kita dengan kasih yang begitu besar yang tak terbayangkan. Kesempatan hari ini izinkan saya mau menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan dari salah satu kebenaran dari surat Paulus yang kepada jemaat Efesus pada pasal 3 ayat yang ke-18. Sebelumnya dimulai dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur karena Yesus, sungguh Engkau baik. Kami mengucap syukur karena Engkau dahsyat. Kami mengucap syukur karena Engkau telah menyediakan kasih yang begitu besar, yang rela berkorban untuk menyelamatkan dan mengasihi kami. Kami bersyukur karena hari ini kami ada di dalam kasih-Mu. Kesempatan hari ini kami mau belajar tentang betapa besar kasih Kristus itu terbukti di dalam kehidupan kami. Bersyukur di siang hari ini Tuhan memberkati para pendengar, Tuhan memberkati dimanapun berada, Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat di firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu siang hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih dan waktu ini kami berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Shalom saudara sekalian, sekali lagi mari saudara sekalian perkenankan saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini dengan tema adalah belajar kasih Kristus. Belajar kasih Kristus. Saudara sekalian, apa itu kasih? Tidak ada asing bagi kita. Saya percaya bahwa setiap orang kita, pribadi lepas pribadi, jemaat secara umum, tentu kita memahami tentang apa itu kasih, saudara sekalian. Tetapi kita belum pernah mempraktekkan kasih itu. Ketika kita memahami tentang kasih Kristus, kita belum pernah untuk mempraktekkan kasih itu kepada dalam kehidupan kita. Saudara sekalian yang berbahagia, saya akan membaca firman Tuhan ini. Saya mulai 1:3. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang diam dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ayat yang ke-20, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ayat 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Saudara sekalian yang berbahagia, di saat siang hari ini kita harus merenungkan tentang kebenaran ini, bagian konteks ini, bagaimana Rasul Paulus memperkenalkan pergumulan Rasul Paulus ini bagi jemaat Efesus. Saudara sekalian, saya percaya bahwa siapakah jemaat Efesus tidak asing lagi bagi kita, bahwa jemaat Efesus adalah jemaat yang sudah beriman, jemaat yang sudah lama mengenal Kristus, jemaat yang sudah bertumbuh, jemaat yang memiliki iman di dalam Kristus Yesus itu di dalam hidup mereka, dan menjadi Yesus itu jadikan Tuhan dalam hidup mereka, saudara sekalian. Maka di saat kesempatan hari ini kita dengar dalam konteks pasal 3 ayat yang ke-14 sampai 21 ini merupakan salah satu konteks. Ada dua bagian tentang doa di dalam surat Efesus.
pada pertama bahwa di dalam ayat yang pasal 1 ayat 13 dan selanjutnya di situ disebut sebagai doa pertama Rasul Paulus bagi jemaat yang bertumbuh, jemaat yang dewasa yang sedang menghadapi goncangan di jemaat Efesus. Yang kedua, dilanjutkan doa, diulang lagi di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai 21. Di sini merupakan satu konteks yang sangat penting sekali, bahwa ada 3 kali Rasul Paulus berkata, aku berdoa supaya, aku berdoa supaya, aku berdoa supaya. Kalau supaya berarti bahwa ada maksud, ada tujuan penting Paulus di dalam pergumulan ini. Saudara sekalian yang dikasih, apa pergumulannya saudara sekalian? Kita perlu belajar apa itu kasih saudara sekalian. Kadang-kadang kita memahami, tetapi kita sulit untuk memisahkan. Kita sulit untuk kita membedakan kasih Kristus itu seperti apa. Kasih kita antara satu dengan yang lain secara horizontal, vertikal, antara satu dengan yang lain itu seperti apa. Kadang-kadang kehidupan kita menjadi bingung di dalam untuk memahami tentang makna kasih saudara sekalian. Saudara sekalian yang berbahagia, di saat kesempatan hari ini saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema yang tadi saya katakan, bahwa belajar kasih Kristus. Belajar kasih Kristus, sekalipun dengan pengetahuan kita sulit kita untuk menjangkau, pemahaman kita susah untuk mau mencapai di mana pencapaian kasih Kristus itu. Namun dengan iman kita, keyakinan kita, pola keyakinan kita, harapan kita perlu mempelajari kita sebagai umat yang percaya. Untuk saudara sekalian yang berbahagia, kesempatan siang hari ini kita melihat bahwa ada beberapa doa yang sangat penting. Saya harus membaca dari ayat yang ke-16. Di sini berkata, aku berdoa supaya menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Doa yang pertama, bagaimana Rasul Paulus memperkenalkan, bagaimana Rasul Paulus menguatkan, bagaimana Rasul Paulus menyokong atau mendukung atau mendorong umat jemaat Efesus. Yang pertama adalah Rasul Paulus berdoa supaya jemaat Efesus itu dengan kekayaan dan mereka harus dipenuhi dengan kekayaan dan kemuliaannya dapat meneguhkan, sehingga melalui Roh Kudus hati mereka, iman mereka harus bertumbuh di dalam Tuhan. Itu satu prinsip yang sangat penting. Doa Paulus yang paling penting adalah sekali lagi Rasul Paulus berdoa supaya di dalam kekayaan Kristus, dalam kemuliaannya, iman mereka, hati mereka benar-benar mereka harus bertumbuh di dalam Kristus. Saudara sekalian yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa saudara dengan saya adalah kita sudah lama kita lahir dari lingkungan keluarga Kristen. Orang tua kita sudah menerima dari sebelum kita ada. Mereka sudah mengenal siapakah Kristus. Mereka sudah mengenal kasih Kristus itu seperti apa. Namun dalamnya kita tidak memahami apa yang sesungguhnya tentang kasih Kristus. Saudara sekalian, itu sebabnya sama saja dengan jemaat di Efesus. Mereka sudah lama mereka menjadi orang percaya. Sudah lama mereka menjadi orang yang beriman. Sudah lama menjadi mereka orang yang menghadapi dunia goncangan. Namun mereka belum kuat di dalam iman. Itu sebabnya Rasul Paulus berdoa, sehingga dengan doa itu dijawab Tuhan. Dengan doa itu mereka semakin dikuatkan, semakin didorong, semakin mereka bertumbuh, semakin mereka berakal di dalam Yesus Kristus, sehingga mereka menghasilkan buah-buah. Buah-buah apa? Yaitu buah-buah pertobatan. Buah-buah apa? Buah-buah karunia Roh Kudus. Itulah yang Rasul Paulus merindukan bagi jemaat Yesus sebagai umat Allah yang siap untuk mereka yang bertumbuh di dalam Kristus Yesus sendiri. Oleh karena itu, saudara sekalian yang berbahagia, yang doa pertama sekali lagi katakan bahwa ia berdoa supaya di dalam kemuliaan dan kekayaan Kristus itu iman mereka semakin kuat dan mereka menjadi orang-orang yang dewasa. Jemaat Tuhan yang kuat, jemaat Tuhan yang kokoh ketika menghadapi goncangan dunia. Itu yang bagian yang pertama yang sangat penting. Mengapa kita harus memahami itu? Yang kedua yang kita perlu paham dalam pergumulan doa ini sebelum kita mempelajari tentang kasih Kristus.
Yang kedua adalah sehingga di sini katakan bahwa ayat yang ke-17, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan oleh kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Maksudnya bahwa melalui ketika mereka juga benar-benar menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat menjadi fondasi kehidupan. Mereka meletakkan Kristus sebagai dasar kehidupan mereka, maka mereka bertumbuh menjadi semakin dewasa dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup. Dan itu pun mereka harus bertumbuh di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus itu apa? Yaitu adalah kasih agape. Apa yang dimaksud kasih agape? Kasih agape adalah kasih yang hanya ada pada Allah saja, tidak ada pada manusia. Kasih agape adalah kasih yang dibawa oleh Yesus yang datang dari sorga. Tidak ada pada kita, tidak ada pada saudara, tidak ada pada gereja apapun, tidak ada pada orang pemimpin gereja apapun, tidak ada pada orang Kristen apapun, tetapi hanya itu ada di dalam pribadi Allah sendiri. Kasih agape adalah mengalir bersumber dari Kristus sendiri. Itu sebabnya saudara sekalian, maka Rasul Paulus punya pergumulan yang berat itu merupakan salah satu motivasi, merupakan salah satu pergumulan utama agar jemaat itu dengan iman sebelum mereka memahami Kristus, mereka harus bertumbuh mengenal Kristus secara pribadi, bahwa Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi mereka sebagai jemaat, sebagai gereja Tuhan di Efesus. Saudara sekalian yang berbahagia, yang kedua yang kita perlu belajar, yang kedua yang kita perlu menyadari, yang kedua yang kita perlu mengerti adalah ayat yang ke-18. Apa dimaksud di sini? Dikatakan bahwa aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara bayangkan, di dalam ayat 18 ini adalah puncak untuk membuka, puncak untuk penjelasan betapa tingginya, betapa luasnya, betapa lebarnya, betapa dalamnya kasih Kristus. Saudara sekalian, Anda tahu kasih Kristus itu seperti apa? Berapa kilometer kalau kita mengukur dengan meterai kita? Kita mengukur dengan ukuran kita manusia. Secara logika kita, kalau kita mau mengukur kasih Kristus itu sampai sebatas sejauh mana? Pencapaian kasih Kristus itu sampai di dunia mana? Pencapaian kasih Kristus itu sampai di dasar mana? Pencapaian kasih Kristus sampai seluas seperti apa? Saudara sekalian, kalau kita mau ukur dengan lautan yang begitu luas, tidak sama seluas dengan kasih Kristus. Jika kita mau mengukur dari dasar laut dan dari atas, dari gunung, kalau kita mengukur ukuran dalamnya, tidak sama dengan kasih Kristus. Malah kasih Kristus lebih dalam daripada laut yang kita melihat ini. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang berikut kita melihat mengapa katakan seperti Rasul Paulus katakan itu. Pergumulan utama ketika mereka bertumbuh, ketika mereka berakal, ketika mereka menghasilkan mulai semakin dewasa, maka dengan kedewasaan iman mereka mulai belajar untuk memahami kasih Kristus seperti apa. Apakah saudara selama ini memahami kasih Kristus? Atau hanya sekedar kita harus tahu bahwa kasih itu seperti kasih, hanya tahu tentang kasih? Kita hanya tahu tentang kasih Bapa antara anak, kasih mama antara Bapa, kasih Bapa antara kasih suami antara kasih istri, kasih yang suami mengasihi istri, istri mengasihi suami, anak mengasihi Bapa, Bapa mengasihi anak, om mengasihi keponakan, ya, dan kekeluargaan saling mengasihi. Atau saya dengan saya punya sahabat, ya, apakah sebatas pemahaman kita seperti itu? Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih, jenis kasih itu, kalau kita belajar, saudara sekalian, ada 4 jenis kasih yang tak pernah kita memahami di dalam hidup ini. Jika kita digabungkan, dipisahkan menjadi 4 poin yang sangat penting. Pertama adalah kasih filia. Kasih filia adalah dia lahir, dibuat, dibuktikan melalui hubungan persahabatan, hubungan persaudaraan, hubungan keakraban, hubungan keimanan antara satu dengan yang lain. Itu adalah kasih filia. Saudara sekalian, kasih filia itulah
yang seringkali kita ada di dalam diri kita. Dan kasih filia itu tanpa kasih agape, maka tentunya hubungan kita antara satu dengan teman kita akan menjadi hampa, akan menjadi kosong, akan menjadi tidak punya apa-apa, tidak berguna dalam hidup ini. Dan itulah sebabnya ketika kita menjalin hubungan antara satu dengan yang lain, sebagai saudara seiman, saudara seperjuangan, sebagai saudara selama studi, seperjuangan, kita membutuhkan kasih agape itu, menyatukan, mengikat kasih filia itu di dalam hidup kita, sehingga kasih adanya karena kasih agape itu akan menguatkan kasih filia kita, hubungan kekeraban kita, hubungan persaudaraan kita, hubungan perkenalan kita, hubungan kekenalan kita, sehingga dimanapun kita berada, kita akan saling bergandengan dalam memajukan dunia pendidikan, dalam dunia ekonomi, dalam dunia perjuangan, dalam dunia pengembangan, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pergaulan akan menjadi berdampak karena adanya dibungkus, adanya dikuatkan, adanya diikat oleh kasih Kristus, kasih agape. Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, yang kedua adalah kasih storge. Kasih storge itu merupakan kasih hubungan kekeluargaan. Itu Bapa punya hubungan dengan anak, anak punya hubungan dengan Bapa. Kenapa mereka punya hubungan ini? Karena anak menganggap bahwa dia punya Bapa, dan Bapa juga menganggap bahwa dia punya buah hatinya, yaitu anak. Begitulah sebaliknya, mama antara anaknya dan anak antara mamanya. Kemudian begitulah dalam hubungan kekeluargaan itu akan terbukti di sana. Saudara sekalian, begitulah saya dengan saya punya om atau saya punya keponakan akan menyatukan hubungan ini, sehingga ketika adanya hal itu menguatkan kita saling mengenal. Keutuhan rumah tangga tetap akan dijaga, keutuhan antara keluarga tetap akan dijaga, saling mengasihi, saling menghargai, saling menjamin, saling menghormati, dan akan menyatukan, akan memperkenalkan hidup kita, dan itu akan disebut menjadi keluarga sejahtera, disebut menjadi keluarga bahagia, disebut menjadi keluarga yang utuh, disebut menjadi keluarga yang beriman, disebut menjadi keluarga yang sungguh-sungguh benar hidup di dalam satu hati, satu tujuan, satu maksud dalam memperjuangkan iman di dalam kehidupan ketika kita ada di dalam dunia. Dalam goncangan apapun, pencobaan apapun datang dalam rumah tangga, karena adanya kasih itu tetap akan saling mengasihi, saling membutuhkan, saling untuk membiayai, saling untuk memelihara, sehingga keutuhan keluarga, antara hubungan kekeluargaan itu akan semakin kuat, akan semakin kuat. Itulah dirindukan Paulus di dalam kehidupan ini. Kita melihat di sini saudara, itu adalah kasih yang kedua yang kita perlu belajar. Kasih yang ketiga adalah kasih eros. Apa itu kasih eros? Kasih eros dalam bahasa Yunani. Jadi eros itu adalah kasih birahi. Ya, cinta kasih, cinta antara penyatuan antara lawan jenis. Kasih yang ada hanya pada hubungan. Hubungan yaitu hubungan nafsu, hubungan seks, hubungan kekeluargaan. Bukan hubungan kekeluargaan dalam arti bukan secara seperti yang dimaksud kasih eros, bukan, tetapi kasih eros itu merupakan kasih eros itu merupakan tidak sama dengan kasih storge yang tadi menyatukan antara hubungan kekeluargaan, kekeraban ini. Tetapi saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kasih eros yang dimaksud adalah kasih yang lahir dari kontak batin antara pasangan suami istri. Saya dengan saya punya pasangan, istri dengan suami, suami dengan istri, pacar dengan dia punya pacar, jadi kontak batin antara kejiwaan hubungan, jadi lawan jenis. Jadi itu kasih eros itu tidak bisa dibagi dengan persaudaraan. Kasih itu tidak bisa dibagi dengan kasih kekeluargaan. Kasih itu tidak bisa dibagi dengan kasih dengan Tuhan, tetapi itu adalah kasih hanya antara hubungan pribadi saya dengan saya punya istri, Anda dengan Anda punya istri, istri dengan Anda punya suami. Nah, jadi kita bisa melihat di situ
Dan itulah dengan adanya itu, maka saling memperlengkapi, saling memenuhi kebutuhan, saling memahami kelemahan dan kekurangan, keterbatasan dengan kelemahan itu, saling memahami dan saling memperlengkapi dan menuju ke utuhan rumah tangga, menuju rumah tangga yang dimaksud kasih storge itu. Saudara sekalian, keintiman adanya hubungan itu akan membentuk sesuatu yang akan dilahirkan dari hati kontak batin. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan hari ini saya mau menyampaikan bahwa ini adalah tiga hal yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Kita melihat salah satu contoh, ya, salah satu contoh kasih ketiga adalah kasih filia, yaitu teman dengan saya. Saya punya kasih filia itu adalah saya punya teman sahabat. Kita melihat kalau di dalam 1 Samuel pasal 18 ayat 1 sampai 5 itu menjelaskan tentang bagaimana hubungan antara Yonatan dengan Daud. Meskipun Yonatan punya bapa Saul itu adalah musuh terbesar dengan niat yang jahat, musuh terbesar ingin untuk memperjuangkan untuk membunuh Raja Daud. Namun karena adanya hubungan kasih filia ini, mereka saling mengikat, saling kontak batin antara satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kedua anak ini, kedua pemuda ini, mereka bertumbuh, mereka berakal, mereka semakin kuat, dan mereka menjadi membentuk sebuah keharmonisan kekerabanan. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang ketiga. Pertama tadi saya katakan bahwa kasih storge, yang kedua adalah kasih eros, yang ketiga adalah kasih filia. Kasih filia, jadi setelah kasih filia, lalu saudara sekalian yang keempat adalah kasih agape. Jika tidak ada kasih agape, maka kasih filia, kasih eros, dan kasih storge tidak akan kuat, tidak akan bertahan lama, tidak akan hidup sampai selama-lamanya, tidak akan, dan dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang sekejap akan bisa lenyap, akan dia bisa musnah, akan hilang karena tidak diikat dengan kasih agape. Apa itu kasih agape? Adalah kasih yang rela berkorban. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang rela berkorban yaitu hanya datang dari sorga. Kasih yang rela berkorban itulah yang dimaksud ayat 18 di sini, bahwa yaitu 18 di sini yang dikatakan bahwa sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih, yaitu apa? Kasih agape. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, kasih agape, kasih yang rela berkorban, kasih yang cuma-cuma, kasih yang tidak bisa dibalas dengan segala berupa apapun di dalam dunia, kasih yang tidak bisa balas dengan harta apapun di dalam dunia. Meskipun Anda punya harta, Anda tidak akan mampu untuk membalas kasih agape itu, kasih Allah itu. Hanya Anda membalas itu, hanya mengorbankan dirimu demi Kristus, mengorbankan beriman kepada Kristus, berjuang untuk belajar mengenal Kristus. Itu adalah pembalasan Anda kepada Tuhan, balasan saya kepada Tuhan, balasan kita semua kepada Tuhan. Karena tidak ada jalan lain yang kita akan membalas setimpal dengan perbuatan kasih sayang Allah, setimpal dengan sama dengan untuk mau membalas kasih sayang Tuhan yang rela berkorban bagi saudara, yang telah mengasihi saudara dengan saya. Dengan kasih agape Anda telah diselamatkan, saya telah diselamatkan, saya menjadi anak Tuhan, Anda menjadi anak Tuhan, hanya oleh karena kasih agape. Kasih agape hadir di dunia untuk membawa saudara dengan saya ke dalam kerajaan Allah, untuk menunjukkan jalan yang benar di dalam kehidupan yang kekal. Untuk itu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka selanjutnya jadi ada tiga kasih yang dimaksud tadi. Kasih filia, kasih eros, kasih storge. Jika tiga ini tidak dibungkusi, tidak diikat, tidak dijadi satukan, tidak ada kekuatan dari kasih agape, maka segala kasih yang dimaksud itu semua hampa. Dalam sekejap akan bubar, dalam sekejap akan hilang, akan kekacauan dalam rumah tangga, kekeraban, permusuhan tetap akan terjadi.
Saudara sekalian, itulah sebabnya Rasul Paulus semakin dia berdoa supaya jemaat itu semakin utuh. Jemaat mereka semakin memahami betapa jangkauan kasih Kristus yang yang lahir yang mengalir di dalam kehidupan mereka. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, kenapa Rasul Paulus berdoa? Jadi itulah yang kita belajar. Oleh karena itu yang ketiga adalah Rasul Paulus berkata ayat 19, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Ketika kita sudah kuat dengan kasih itu, ketika kita menyatukan dengan kasih itu, ketika kita mengaku dengan kasih itu, maka kehidupan kita diperlengkapi oleh kemuliaan Allah. Ada amin saudara sekalian? Saya percaya katakan bahwa amin. Kenapa saudara saya bisa katakan seperti itu? Kita harus diperlengkapi. Kita harus dipenuhi dalam hidupku, di dalam hidupmu, dalam hatiku, dalam hatimu. Dan kita semua, kita harus dipenuhi oleh kemuliaan Tuhan. Kita dipenuhi, diperlengkapi oleh kuat kuasa roh Tuhan. Saudara sekalian, bila kita sudah diperlengkapi, maka di dalam kehidupan kita melihat di sini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Allah lebih tahu sebelum Anda doakan. Allah lebih mengetahui sebelum Anda memikirkan. Allah sudah memahami sebelum Anda meminta. Karena Allah adalah Allah yang kekal. Karena Allah adalah Allah yang punya segala-galanya. Karena Allah adalah Allah yang tidak sama dengan Allah dunia yang disembah oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah yang Maha Kuasa itu. Allah yang penuh kasih itu. Allah yang penuh belas kasihan itu. Allah yang telah rela berkorban itu. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, maka dia sudah terlebih dahulu sebelum kita meminta, sebelum kita menginginkan, sebelum kita mengharapkan, Allah sudah mengikat itu semua. Allah sudah mengetahui itu semua. Maka asal pertama Anda harus bertumbuh di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, mengenal betapa jangkauan kasih Kristus, lalu kemudian itu Anda dan saya harus diperlengkapi di dalam Kristus, sehingga kehidupan kita menjadi orang yang diberkati. Kehidupan kita menjadi orang yang terbentuk. Kehidupan kita menjadi orang yang sudah beriman. Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu kesempatan hari ini saya mengajak kita semua, betapa bagaimana kita harus reaksi kita untuk menerima, memahami tentang kasih ini. Rasul Paulus benar-benar berdoa demi memperjuangkan untuk jemaat keselamatan pertumbuhan rohani bagi jemaat Efesus. Saudara sekalian, bagaimana dengan Anda dan saya? Saya dengan saudara dengan saya. Mari kita menyempurkan dengan dalam firman Tuhan ini dari ayat yang ke-20. Bagi dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Maka saudara sekalian, kesempatan hari ini firman Tuhan yang telah mengajak saudara dengan saya, firman Tuhan telah mengingatkan kita agar kita harus belajar memahami Kristus, karena ini sangat penting, karena kita sangat butuh. Karena adanya kasih itu, maka kehidupan saudara dengan saya akan diberkati, dan kita akan menjadi orang-orang yang mau memberkati orang lain. Saudara sekalian, saudaraku, saudara yang berbahagia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu sebagai pesan firman Tuhan sebagai kesimpulan, kita harus membaca bersama-sama dari Kolose pada pasal 2 ayat yang ke-6 dan 7. Oleh karena jika kita sudah mengenal Kristus, bertumbuh di dalam Kristus, memahami kasih Kristus seperti betapa besar, luas dan dalamnya, tingginya, panjangnya kasih Kristus itu, dan selanjutnya kita sudah dipenuhi di dalam kemuliaan Allah, maka apa yang diajak firman dalam kesimpulan ini adalah ketika kita sudah mengenal, maka kita harus hendaklah hidup kita tetap di dalam Dia. Kehidupan kita harus bertumbuh di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa melimpah dengan syukur? Kenapa kita bersuka cita? Kenapa kita berbahagia? Kenapa kita bersenang-senang? Oleh karena kasih Kristus berdiam di dalam hidupmu dan hidupku, dan saya percaya melalui kasih itu sudah mengubahkan hidup saya, sudah mengubahkan Anda, sudah mengubahkan hidup kita, memulihkan ekonomi kita, memulihkan keadaan kita, dan terutama memulihkan hubungan Anda dan saya dengan Kristus.
Saudara sekalian yang berbahagia, kiranya firman Tuhan datang kepada kita di saat siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan memberkati sekali lagi. Shalom dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita merenungkan firman ini menjadi kekuatan bagi kita.